Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Handayani, NIM 1713060124. Saya akan menjelaskan tentang regresi probit. Baik, kita akan buka dulu mengenai apa itu regresi probit. Probit. Baik, regresi probit itu juga disebut dengan model probit, digunakan untuk memodelkan variabel hasil dikotomis atau biner dalam model probit. Distribusi normal standar inverse dari probabilitas dimodelkan sebagai kombinasi linear dari prediktor. Model probit adalah pengembangan dari model logit. Istilah probit singkatan dari probability unit dikenalkan pada tahun 1930-an oleh Chester Bees. Model probit menggunakan teori utilitas. Model ini juga sering disebut dengan model normate atau normal equivalent defect, singkat dengan NED. Model probit dikembangkan berdasarkan teori utilitas atau pemikiran pemilihan rasional yang dikembangkan oleh McFadden pada tahun 1973. Sebelum itu, mari kita buka dulu sebenarnya saya udah membuka stata di sini ada command itu artinya perintah. Jadi apa-apa yang kita tuliskan di sini akan ditampilkan di layar yang paling besar ini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom dan berfungsi masing-masingnya. Terus setelah ada data di sini, kita bisa melihat hasil datanya di sini nantinya di data editor. Baik, kita buka lagi data nih. Kita buka, kita cari di stata UCLA, datanya di research data analysis dan akan tampil seperti ini. Dan karena data kita adalah probit, mana ini probit nih, probit. Kita buka probit. Oke, loading. Kita buka probit, setelah itu kita masukkan data yang ini. Setelah itu ini sudah saya terjemahkan ya, yang example. Nanti kita baca. Setelah itu kita kopas ini. Kita salin dan kita masukkan ke stata. Oke, kita masukkan ke command atau perintah tadi untuk pas dan kita enter dan akan membentuk seperti ini. Apabila kita lihat datanya, kita lihat di not responding, kita nanti dulu sebentar, dia lagi loading ya. Oke, lama sekali. Saking banyaknya ini. Oke, kita lihat di data editor, apakah data kita udah ada atau ya ini. Ini bentuk data kita berjumlah kurang lebih 400. Ya, 400 data kita. Oke. Setelah data ini, kita coba artikan yang tadi. Kan udah masuk ini. Kita coba artikan yang tadi, itu artinya apa. Oke, gimana dia nih? Oke,
Contoh regresi probit. Yang pertama, contohnya yaitu misalkan kita tertarik pada faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seseorang kandidat politik memenangkan pemilu. Berarti ini contohnya adalah kandidat politik. Berarti ada yang menang, ada yang kalah nantinya. Variabel hasil respons adalah biner 0 atau 1, menang atau kalah, ya. Variabel prediktor bunga adalah jumlah uang yang dihabiskan untuk kampanye. Berarti berapa jumlah uang gitu kan. Jumlah waktu yang dihabiskan juga untuk kampanye secara negatif dan apakah kandidat itu petahana. Petahana ini berupa kayak bertahan gitu ya kan. Jadi menang atau enggak gitu. Terus contoh kasus yang kedua kita tengok ini seorang peneliti tertarik pada bagaimana variabel seperti GRI, nilai catatan-catatan pasca sarjana, IPK, nilai rata-rata poin, dan prestasi lembaga sarjana, efek masuk ke sekolah pasca sarjana, terus variabel respon mengakui atau tidak mengakui adalah variabel biner. Jadi kan dua variabel seperti ya dan tidak atau satu atau nol atau satu menang atau kalah gitu kan. Berarti dua variabel gitu. Terus kita udah masukin ini tadi HTTP, berarti ini datanya ya. Kita masukkan ke Stata, kita kan pakai Stata 13 kita sebenarnya Stata itu sama aja sih. Pasti ada kumun-kumunnya juga gitu. Terus kita masuk ke ada 3 prediktor ya, variabel ya variabel yaitu GRE, GPA dan peringkat. Ada 3 kan. GRE, GPA dan peringkat. Di data kita tadi ada GRE, GPA dan peringkat. Nanti kita tengok lagi. Kami akan memperlakukan variabel GRE dan GPA sebagai continue. Peringkat variabel adalah ordinal yang mengambil nilai 1 sampai 4. Institusi dengan peringkat 1 memiliki prestasi tertinggi, sedangkan mereka yang peringkat 4 memiliki peringkat terendah. Kami akan memperlakukan peringkat sebagai kategori. Dan kita masukkan summarize GPA. Oke, kita cari data ini di sini. Di sini. Oke. Jadi Stata Ukla kita copy lagi semua ini salin, terus kita letakkan dia lagi ke sini Stata. Oke. Nah, enter. Nah, ini adalah data yang tadi dibacakan. Ada 3 variabel, katanya kan GRE, GPA tambah peringkat. Nah, di sini tertulis ada minimal 220 sama GRE-nya 220, GPA-nya 2,26, maksimal 800 sama 4, ya kan? 4 berarti peringkat yang paling rendah. Nah, kita kembali ke apa lagi? Kita kembali ke sini. Kita lihat. Nah, setelah itu ada tab rank, tab admit rank. Jadi mari kita tengok ini di Stata Okla dan kita pindahkan ke Stata. Oke. Kita pindahkan. Lihat dari di sini. Data rank, mari kita copy. Maksudnya kita salin ya, kita salin. Terus kita masukkan ke Stata. Oke. Kita masukin. Nah, ini tab ranknya ya. Kan peringkatnya dari 1 sampai 4. 1 yang tertinggi, 4 yang terendah katanya kan tadi.
Dan ini, dan kita masukkan tadi lagi setelah ini tab admit, oke. Kita salin ke stata. Ya, ini ya, stata. Ya, kita salin ke stata. Kita, oke. Nah, ini hasilnya admit 0 dan 1, antara ya dan tidak, antara menang dan kalah, antara tinggi dan rendah, seperti itu. Ini kan kalau 1 berarti dia memiliki nilai 100. 0 berarti dia memiliki nilai 86,25. Oke, kita kembalikan dia ke yang tadi, yang terakhir, berarti ada tab admit the rank. Oke. Salin ke sini, ke stata, enter. Nah, ini tab admin rank, berarti adminnya tetap 0 dan 1 dengan total nih. Tadi kan data kita 400. Berarti yang 0-nya 273 dan yang satunya 127. Nih, 400 total dari siswa mungkin ya. Hanya kan siswa atau mahasiswa gitu yang punya nilai 1 sampai 4 itu. Oke. Terus kita masuk lagi ke Word. Mari kita tengok apa pembahasannya. Metode analisis yang mungkin Anda pertimbangkan. Di bawah ini adalah daftar beberapa metode analisis yang mungkin Anda temui. Beberapa metode yang tercantum cukup masuk akal, sementara yang lain tidak disukai atau memiliki keterbatasan. Regresi probit, fokus halaman ini. Regresi logistik, model logit akan menghasilkan hasil yang serupa regresi probit. Pilihan probit versus logit sangat tergantung pada preferensi individu. Regresi OLS, saat digunakan dengan variabel respon biner, model ini dikenal sebagai model probabilitas linear dan dapat digunakan sebagai cara untuk menggambarkan probabilitas kondisional. Namun, kesalahan yaitu residual dari model probabilitas linear melanggar homoskedastisitas dan normalitas asumsi. Kesalahan OLS regresi menghasilkan kesalahan standar dan tes hipotesis yang tidak valid. Untuk diskusi yang lebih menyeluruh tentang ini, jadi kita bisa melihat ini ya. Next, analisis fungsi diskriminan, 2 kelompok metode multivariat untuk variabel hasil dikotomis. Dikotomis itu sama yang kayak 2 variabel ya dan tidak, atau menang atau kalah gitu kan. Kedua, hoteling, ya hasil 0 atau 1 diubah menjadi variabel pengelompokan, dan mantan prediktor diubah menjadi hasil variabel. Ini akan menghasilkan tes signifikasi secara keseluruhan, tetapi tidak memberikan koefisien individu untuk setiap variabel, dan tidak jelas sejauh mana di mana masing-masing prediktor disesuaikan untuk dampak yang lain prediktor. Masuk kepada regresi probit. Di bawah ini akan menggunakan perintah probit untuk memperkirakan model regresi probit. 1. Sebelum peringkat menunjukkan bahwa peringkat adalah variabel faktor, variabel kategori, dan itu harus dimasukkan dalam model sebagai serangkaian variabel indikator. Di sini dia pakai stata 11, kalau saya pakai stata 13. Oke. Ya, kita masukkan probit, admit, GRA, GRP, I-rank. Ya, kita ambil dulu. Kita kembalikan kembali kepada stata UTLA maksudnya. Di sini ini udah saya jelaskan tadi. Kita masukkan probit. Oke, kita salin.
Mudah-mudahan ini ya hasilnya. Yuk kita tengok dulu benar atau enggak. Oke. Oke, kita salin di sini. Oke. Nah. Ini profit GRE, GPA, IRENG. Berarti apa? Sama peringkat tadi kan. Yang nilai tadi ada iterationnya 0 sampai 3, 4 ini ya. Terus number of ops-nya itu datanya itu 400. 400 crop chills-nya itu 0,0000 per 2-nya 0,0831. Dan ini rank-nya, ini GRE GPA-nya ini rank-nya 234 ini icons ya. Oke. Coba kita kembalikan lagi kepada penjelasan tadi. Oke. Dalam output di atas, pertama kita melihat log iterasi yang menunjukkan seberapa cepat model terkonvergensi. Kemungkinan log min 229.20658 dapat digunakan dalam perbandingan dengan model bersarang, tapi kami tidak akan menunjukkan contohnya yang di sini. Coba kita tengok log min 229. Oke. Min 229, 58 belakangnya ya. Kita kembalikan lagi ke sini. Nih, mana min 229. Oke, nggak nampak saya ini. Nih, yang terakhir ini kan. Iteration 3, min 29.20658 nih. Oke, kita masuk lagi kepada ini. Kita baca sampai habis. Ya, ini tadi kan. Oke, juga di bagian atas output kita melihat bahwa semua 400 pengamatan di set data kami digunakan dalam analisis. Oke, observasi lebih sedikit akan digunakan jika ada variabel kami memiliki nilai yang hilang. Jadi datanya yang diambil tuh yang pengamatan datanya 400 yang diambil, 400 sampel. Rasio kemungkinan chi-squared-nya 41,56 nanti kita bisa lihat, dan nilai min p-nya 0,001 memberikan tahu kita bahwa model kita secara keseluruhan signifikan, secara statistik artinya cocok secara signifikan lebih baik daripada model tanpa prediktor. Dalam tabel kita melihat koefisien kesalahan standarnya, Z-nya, nilai min p-nya terkait dan interval kepercayaan 95% dan koefisien. Oke. Nah, baik variabel GRE dan GPA dan ketiga indikator untuk peringkat secara statistik signifikan, berarti sudah baik, berarti kan. Untuk meningkatkan 1 unit GRE, skor Z meningkat sebesar 0,001. Untuk setiap peningkatan 1 unit dalam GPA, Z skor meningkat sebesar 0,478. Variabel indikator untuk peringkat memiliki interpretasi yang sedikit berbeda. Misalnya, setelah menghadiri lembaga sarjana peringkat 2 versus lembaga dengan peringkat 1, kelompok referensi mengurangi skor Z sebesar 0,415. Oke. Kita masuk ke tes 2. Rank 3, rank 4. Oke, kita masuk ke, kita kembali dulu. Kita masuk ke stata lagi. Kita masuk ke stata. Nih. Kita salin. Terus kita masukkan ke sini. Oke. Kita masuk ke perintah command.
Nah, ini ada 1 2 3 tes, adminnya 1 2 3 4, ringnya 0. Ya. Oke, kita coba baca dulu gimana penjelasannya. Kita juga dapat menggunakan probabilitas yang diprediksi untuk membantu kita memahami model. Kita dapat menghitung probabilitas yang diprediksi menggunakan perintah margin yang diperkenalkan oleh Stata. Saya Stata 13 ya. Ya. Pakai. Oke. Kita masuk ke margin rank admins. Kita masuk ke margin admin. Kita buka lagi statanya, stata uculanya kayak ini. Nanti bentuknya kayak gini ya. Nanti kita lanjut ke merchant rank item ini dan bentuknya kayak gini. Oke, coba kita buktikan kembali dengan stata. Oke, udah saya salin. Mari kita buka stata. Oke, kita masukkan ke command, enter. Nah, ini udah hasilnya kayak gini. Kita masuk ke, coba kita apa artinya. Oke. Margin rank items. Dalam output di atas kita melihat bahwa probabilitas yang diprediksi untuk diterima dalam program PC Sajana adalah 0,52 untuk institusi Sajana prestasi tertinggi peringkat 1 dan 0,19 untuk lembaga peringkat terendah peringkat 4. Kan tadi yang tertinggi memang 1, yang terendah itu 4, kan 1 sampai 4 tadi. Terus katanya untuk lembaga ya terendah itu 4, memegang GRI dan GPA di mereka cara. Di bawah ini kami menghasilkan probabilitas diprediksi untuk nilai GRI dari 200 hingga 800 dan kelipatan 100 karena kami belum menentukan admins atau digunakan pada titik untuk menentukan nilai di mana variabel prediktor lagi dipegang. Oke, nggak usah kita bahas juga ya. Kita masuk ke margin ya. Coba kita kembaliin dulu ke stata pokla. Ini kita masuk ke margin rank. Oke, kita salin. Kita masuk kembali ke stata yang kita punya. Oke. Tunggu. Nah, ini margin rank items. Dan ini jumlah setnya, jumlah anggota dengan GRI 587,7, GPA 3,3899. Ini rank 1 sampai 4. Dan ini rank 1 sampai 4. Ini marginnya. Sini errornya, ini Z-nya. Ini interval. Oke. Ini 95% tadi ya. Oke, kita kembalikan. Oke. Dalam tabel di atas kita dapat melihat bahwa probabilitas prediksi rata-rata untuk diterima hanya 0,16 jika skor GRE seseorang adalah 200 dan meningkat menjadi 0,42 jika skor GRE seseorang adalah 800. Dapat juga bermanfaat untuk menggunakan grafik probabilitas yang diprediksi untuk memahami dan atau menyajikan model. Dan itu yang terakhir, fit stat. Ini seperti ini. Bisa bacakan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu
Sel kosong atau sel kecil, kita harus memeriksa kosong atau kecil sel dengan melakukan tab silang antara prediktor, kategori, dan variabel hasil. Jika sel memiliki sangat sedikit kasus atau sedikit sel kecil, model mungkin menjadi tidak stabil atau mungkin tidak berjalan sama sekali. Pemisahan atau kuasi pemisahan juga disebut prediksi sempurna, suatu kondisi di mana hasilnya tidak bervariasi pada beberapa tingkat variabel independen. Oke, ukuran sampel, kedua model probit dan logit membutuhkan lebih banyak kasus daripada regresi OLS karena mereka menggunakan teknik estimasi kemungkinan maksimum. Kadang-kadang mungkin untuk memperkirakan model untuk hasil binar dalam dataset dengan hanya sejumlah kecil kasus menggunakan regresi logistik yang tepat. Oke, ini adalah penjelasannya. Oke, baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam materi probit. Kalau salah dan jangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.